Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agung Faruzi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pidana. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan tentang ruang lingkup hukum pidana yang tentu ini sangat berguna bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HTN yang tentunya dengan pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hukum pidana. Sehingga kalau kalian memahami ruang lingkup hukum pidana, tentu itu dapat memberikan suatu tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana. Jadi jadi misalkan kalau kalian nanti seumpamanya punya cita-cita menjadi penegak hukum seperti jaksa, seperti hakim ataupun advokat, tentu materi hukum pidana ini sangat penting karena aparat penegak hukum itu seringkali berhadapan dengan kasus-kasus hukum pidana ini. Jadi ini sangat penting bagi mahasiswa dan tentu nanti kita akan terus belajar tentang hukum pidana itu sendiri. Dan kemudian kita masuk ke materi inti dari hukum pidana ini yang mana sebelum kita berbicara tentang hukum pidana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini dijelaskan bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Di situ diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Secara konstitusi negara kita adalah negara hukum. Jadi setiap perilaku, tindakan, dan setiap kegiatan kita itu diatur oleh hukum. Baik itu presiden ataupun rakyat menengah ke bawah, itu semuanya diatur oleh hukum. Oleh karena itu kita harus taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di negara kita ini. Kemudian eh, berbicara tentang hukum, hukum itu adalah suatu sistem yang dibentuk eh, oleh oleh negara untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hukum itu bisa berfungsi dan bisa berguna apabila di suatu wilayah itu ada kehidupan masyarakat dan hukum itu tidak akan bisa berfungsi kalau di suatu wilayah itu tidak ada masyarakat. Maka dalam hal ini hukum itu bisa berfungsi, bisa berguna, bisa hidup apabila di suatu wilayah itu ada kehidupan masyarakat. Minimal ada dua orang. Tapi kalau di suatu wilayah itu tidak ada orang atau orang di wilayah itu hanya satu orang, tentu hukum tidak bisa berguna, tidak bisa berfungsi. Jadi hukum itu bisa berfungsi, bisa berguna apabila hidup di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan hukum pidana, jadi hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum di Indonesia itu banyak sekali, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, ada hukum tata negara, ada hukum pajak, dan hukum-hukum yang lainnya. Dalam hal ini, hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, yang tentunya dari segi perbedaannya ini, bahwa hukum pidana ini berbeda dari segi sanksinya. Sanksi hukum pidana itu sungguh sangat menderitakan, sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat kejam karena dapat merampas hak hidup dan merampas hak kebebasan seseorang dan juga merampas hak untuk menguasai harta benda seseorang. Maka dapat diartikan bahwa pidana itu merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini tindak pidana. Jadi dalam hal ini juga sanksi dalam hukum pidana itu diatur di dalam ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ dijelaskan di dalam pasal 10 KUHP ada yang namanya pidana pokok dan ada pidana tambahan. Jadi pidana pokok itu terdiri dari pidana yang paling terberat di sini ada pidana mati di mana negara merampas hak kehidupan seseorang. Jadi itulah pidana mati. Pidana ada kemudian ada pidana penjara. Pidana penjara di sini diperuntukkan kepada seseorang yang yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana atau pelanggaran yang diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan yang ada di dalam KUHP. Jadi pidana penjara ini merampas hak kebebasan seseorang. Kemudian ada pidana kurungan. Pidana kurungan di sini sama seperti pidana penjara.
Kalau pidana kurungan di sini sama-sama merampas kebebasan seseorang, tapi letak perbedaannya pidana kurungan dengan pidana penjara di sini terletak kepada jenis dan jangka waktunya. Jadi kalau pidana kurungan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar ketentuan di dalam buku ketiga tentang pelanggaran di dalam KUHP. Sedangkan perbedaannya dengan pidana penjara, kalau pidana penjara itu maksimalnya itu seumur hidup dan minimalnya 1 hari. Kalau pidana kurungan itu maksimalnya 1 tahun 4 bulan dan minimalnya 1 hari. Itulah persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Kemudian di situ ada yang namanya pidana denda, adalah perampasan hak seseorang untuk menguasai harta benda yang dimilikinya ketika seseorang itu melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian ada yang namanya pidana tambahan. Pidana tambahan ini ada 3 macam, ada pencabutan hak tertentu, ada perampasan barang tertentu, dan ada pengumuman putusan hakim. Jadi letak pidana tambahan ini bisa ada kalau ada pidana pokok terlebih dahulu yang memberikan sanksi kepada seseorang. Jadi pidana tambahan ini eh, ada jika ada pidana pokok terlebih dahulu. Selanjutnya dalam definisinya, hukum pidana itu diartikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat pidana. Jadi perbuatan yang memenuhi syarat-syarat di sini adalah perbuatan yang dalam hal ini diatur di dalam KUHP, di mana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi berupa pidana, seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pencemaran nama baik. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diancam dengan pidana. Jadi sehingga dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi umum. Fungsi umum ini bahwa hukum pidana ini fungsinya sama seperti hukum-hukum yang lain seperti perdata, pajak, HTN, dan hukum-hukum yang lainnya, itu sama-sama mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Tetapi secara perbedaannya di sini, fungsi yang kedua di sini ada fungsi khusus, bahwa hukum pidana itu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih kejam dibandingkan cabang-cabang hukum yang lainnya. Jadi secara fungsi khusus di sini, hukum pidana itu melindungi kepentingan hukum yang terdiri dari kepentingan terhadap nyawa, kepentingan terhadap tubuh, kepentingan terhadap kehormatan, kepentingan terhadap harta benda, kepentingan terhadap kemerdekaan. Jadi 5 tadi merupakan kepentingan hukum yang dijaga di dalam hukum pidana. Dan selanjutnya, hukum pidana itu memiliki tujuan. Yang pertama itu lebih bersifat ke arah preventif, yaitu untuk mencegah, di mana hukum pidana itu sanksinya kejam, ya, menderitakan, menyiksa, sehingga dari sanksi-sanksi itu tadi diharapkan orang itu takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik karena sanksi yang diberikan dari hukum pidana itu sangat menyakitkan. Ya tadi ada pidana mati, ada pidana penjara, dan ada pidana kurungan dan denda. Dan kemudian tujuan dari hukum pidana itu selanjutnya untuk mendidik orang yang pernah dipidana agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika seseorang itu merasakan penderitaan kejamnya sanksi pidana, maka ketika dia bebas, tentu dia jangan sampai mengulangi lagi harapannya. Jangan sampai karena dia telah dipidana dan sudah merasakan kejamnya sanksi pidana, diharapkan nanti di kemudian hari orang itu akan menjadi lebih baik lagi dan takut untuk melakukan tindak pidana dan mengulangi kesalahannya karena sanksinya itu kejam. Jadi itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini.
Semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang bisa berguna bagi para mahasiswa di kemudian hari, dan saya ucapkan tetap semangat, tetap belajar, dan kemudian tetap baca buku, eh, perkaya literasi sehingga nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.